Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada sore hari ini. Sebelum kita lanjut ke bimbingannya, boleh kita perkenalan diri dulu? Boleh. Oke, saya mulai dari saya dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Amalia Maulidina Welna, biasa dipanggil Amel. Oke, silakan lanjut dari sini. Nama saya Nurah. Oke, Ama. Perkenalkan, nama saya Andi Fari, biasa dipanggil Ari. Ariel. Oke, Perkenalkan, nama saya Keluarga Pramana, bukan dipanggil Arga. Arga. Oke. Kenalkan, nama saya Saskia, sering dipanggil Kia. Iya. Perkenalkan, nama saya Regina Rizky, biasa dipanggil Regina. Perkenalkan, nama saya Deja Trina Bila, biasa dipanggil Deja. Oke, teman-teman semua atau adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi kesibukannya ini apa? Sekolah semua ya? Iya. Sekolah? Kelas berapa semua ini? Kelas 10. 11. Kelas 11 sendiri, Masya Allah. Oke, sebelum kita lanjut pada kegiatan bimbingan, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama agar kegiatan bimbingan yang kita lakukan pada sore hari ini diberi kemudahan dan kelancaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira siapa yang berkenan untuk memimpin doa kali ini? Oke, silakan Arga. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan sore ini, marilah kita membaca doa. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, dari kegiatan doa tadi, kita kesepakatan waktu terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman semua atau adik-adik semua sepakat kalau kita gunakan waktu 15 sampai 25 menit untuk kegiatan bimbingan ini? Sepakat? Oke, sepakat. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya nih, ada tidak dari teman-teman semua yang tahu apa itu bimbingan kelompok, atau mungkin ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok di sekolah? Belum ada? Oh. Oke, kalau belum ada, saya izin jelaskan sedikit mengenai apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan bimbingan yang dilakukan secara berkelompok seperti kita sekarang, dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang ada. Nah, dari bimbingan kelompok itu nanti, tujuannya adalah semua anggota kelompok itu dapat memperoleh atau dapat mengoptimalkan potensi dirinya masing-masing dari topik yang akan kita bahas nantinya. Jadi akan ada permasalahan atau akan ada topik yang kita bahas nanti. Nah, selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang kita gunakan, yaitu ada 3 asas yang kita pakai. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini saya harap teman-teman pada saat datang kemari dan juga nanti pada saat kita bercerita atau berbagi pengalaman di sini tidak ada yang terpaksa. Jadi saya mau tanya nih, ada tidak yang datang kemari karena disuruh orang tua atau mungkin dipaksa gurunya, mungkin ada? Tidak ada. Berarti secara sukarela semua? Oke, alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi, asas keterbukaan ini saya harap nanti ketika kita melakukan proses bimbingan, semua teman-teman atau adik-adik sekalian bercerita atau berbagi pengalamannya nanti secara terbuka. Jadi, jangan ada yang takut-takut atau jangan ada yang ditutup-tutupi dalam bercerita nanti. Nah, yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Karena tadi saya sudah minta teman-teman untuk bercerita secara terbuka, maka di sini saya akan menjamin bahwa kegiatan bimbingan yang kita lakukan ini akan saya jamin kerahasiaannya. Jadi yang tahu bimbingan ini atau permasalahan yang kita bahas hanya saya dengan teman-teman dan Tuhan yang tahu. Jadi tidak ada orang lain. Jadi tidak perlu takut nanti kalau bagaimana nanti kalau saya punya cerita disebar sama Kak Amel kesana kemari dan cerita dengan teman-temannya, tidak akan terjadi seperti itu. Karena ada asas kerahasiaan yang kita pegang di sini. Nah, yang selanjutnya dalam proses bimbingan itu ada teknik yang kita gunakan. Sebenarnya ada beberapa teknik, cuman pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan teknik homeroom. Jadi teknik homeroom ini sederhananya adalah teknik yang kegiatan bimbingannya itu dilakukan jadi semua anggota kelompok itu bagaimana caranya kita membangun rasa kekeluargaan di sini. Jadi tidak ada orang lain. Jadi kita semua di sini berkeluarga begitu. Oke? Dari penjelasan saya tadi kira-kira bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih ya. Nah, kita masuk di permasalahannya. Kira-kira nih, adik-adik semua apa sih yang mau kita bahas di sini? Siapa yang mau bercerita dulu tentang permasalahannya? Ayo, siapa yang mau duluan? Oke, silakan Arga. Permasalahan saya tidak tahu apa itu gaya belajar. Oh, Arga tidak tahu itu apa gaya belajar. Jadi mau tahu apa sebenarnya gaya belajar itu? Iya, Kak. Oke, kalau
sama kayak aku. Oh, sama juga kayak Arga, tidak tahu apa itu gaya belajar, tapi mau tahu apa itu gaya belajar ya. Tidak. Sama kak. Oke. Belum tahu. Sama-sama berarti tiga orang ini sama permasalahannya, sama-sama tidak tahu apa itu gaya belajar, tapi mau tahu apa itu gaya belajar. Iya kak. Kalau Kia bagaimana? Kurang percaya diri, Oh, Kia kurang percaya diri. Kurang percaya diri seperti apa nih, Kia? kayak bertanya sama guru, juga dapat presentasikan tugas. Oh, berarti Kia kurang percaya diri, takut ini bertanya sama guru, juga kalau disuruh maju ke depan presentasi atau menulis di papan juga takut. Ya, Iya, oke. Kak. Kalau yang di sampingnya, Sayang? Sama kayak Kia kak. Sama juga kayak Kia, kurang percaya diri juga. Iya, biasanya kalau maju ke depan itu suka gemetar. Oh, kalau maju ke depan suka gemetar. Oke. Kalau di sampingnya? Sama juga kak. Oh, kalau di sampingnya siapa tadi namanya? Deca. Deca bagaimana? Kalau maju ke depan bagaimana? Apa yang dirasa? Biasa ragu-ragu, takut kena bicaranya orang lain. Oh, ragu-ragu, takut kena bicaranya orang lain. Jadi tiga di sini kurang percaya diri, tiga di sini gaya belajar. Oke. Saya mau minta kesepakatan dari teman-teman semua. Kira-kira bagaimana kalau topik yang pertama kita bahas adalah gaya belajar? Kira-kira semuanya setuju? Setuju. Setuju, oke. Karena tadi sudah dibilang kan, kita ya topik yang akan kita bahas gaya belajar. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu gaya belajar? Atau sama sekali belum ada yang tahu apa gaya belajar? Saya kak. Ah. Kalau pengetahuan saya kak, gaya belajar itu cara belajar. Oh, gaya belajar adalah cara belajar. Oke, Tidak. terima kasih. Ada yang lain? Tidak ada? Ada kak. Tidak ada. Oke, kita masuk di pengertian gaya belajar ya. Boleh semuanya lihat ke mari. Nah, ini PPT, ini pada PPT atau PowerPoint. Nah, ini judulnya adalah pentingnya mengenal gaya belajar. Jadi di sini nanti kita akan pahami bersama apa sih pentingnya mengenal gaya belajar. Kalau dibilang Ariel tadi, gaya belajar adalah cara belajar. Nah, ini dia. Gaya belajar adalah cara tercepat dan terbaik yang dimiliki individu dalam menerima, menyerap, mengatur, dan mengolah informasi setiap individu. Dan setiap individu itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa Ama, Ariel, atau Arga nanti punya gaya belajar yang sama. Atau bisa jadi ketiganya ini mempunyai gaya belajar yang berbeda. Nah, ini menurut Bobby De Potter dalam Quantum Learning mendefinisikan bahwa modalitas atau gaya belajar itu adalah cara termudah bagi individu menyerap informasi. Kalau seperti bilang Arif tadi, gaya belajar adalah cara belajar, jadi dengan mengenal gaya belajar, kita dapat dengan mudah mempelajari atau dengan mudah menyerap informasi. Jadi kalau kita punya gaya belajar dan teman-teman semua tahu gaya belajar yang cocok untuk saya apa, maka teman-teman akan mudah belajar. Belajar bisa dengan nyaman, tidak dalam keadaan tertekan. Makanya kita pentingnya mengenal gaya belajar. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Yang pertama itu ada lingkungan fisik. Yang kedua adalah kebutuhan emosional. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Keempat ada kebutuhan biologis. Yang kelima adalah alamiah atau pembawaan lingkungan. Nah, di kebutuhan di lingkungan fisik sendiri, dia termaksud di dalamnya adalah suara, cahaya, suhu, tempat duduk, dan sikap tubuh. Jadi kalau teman-teman ini yang salah satu faktor mempengaruhi ada lingkungan fisik. Jadi nanti ketika dalam ruangan kira-kira pencahayaannya bagaimana? Kadang ada orang suka belajar dengan cahaya yang terang. Ada juga yang suka redup. Jadi nanti teman-teman bisa pikir-pikir dan rasa-rasa kira-kira masuknya di mana sih kalau saya kira-kira kalau belajarnya suka yang terang atau yang redup-redup nih cahayanya. Kira-kira yang mana nih? Ada yang suka cahayanya terang atau ada yang redup atau bagaimana? Saya yang terang kak. Terang. Kalau yang sebelah sini apa? Terang atau redup? Saya Terang juga, terang semua berarti. Kalau saya sukanya yang redup, saya tidak suka terlalu terang. Jadi kita berbeda. Itulah yang membedakan nanti dalam penentuan gaya belajar yang kita punya. Yang kedua adalah kebutuhan emosional. Nah, kebutuhan emosional ini juga penting dalam proses belajar. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan sedih kan tidak mungkin mau dipaksa belajar kan? Kalau dalam keadaan marah, bagaimana mau belajar kita kalau dalam keadaan marah? Pasti kalau mau belajar, suasana hatinya harus senang juga, harus supaya pada saat penerimaan informasi atau kita mau membaca atau apapun nanti lebih tenang, lebih plong begitu menerimanya, lebih mudah menyerap informasi yang kita dapatkan. Nah, kedua adalah kebutuhan sosial. Di kebutuhan sosial ini ada tidak yang suka belajar sendiri atau ada malah yang suka belajar berkelompok? Siapa yang suka belajar sendiri? Suka belajar sendiri. Kalau yang lain bagaimana? Saya belajar sendiri. Kalau Ama belajar berkelompok. Kalau Kia bagaimana? sendiri. Sendiri. Yang dua sebelah saya? Sendiri. Oh, ada yang sama kayak Ama, ada yang juga sendiri.
Inilah yang membedakan adalah kebutuhan sosial. Jadi ada orang yang suka memang dia belajar sendiri. Kalau dia sendiri dia merasa lebih mudah menyerap informasi. Ada juga orang yang suka belajar berkelompok. Seperti Ahmad tadi, dia suka berkelompok. Kenapa? Kalau berkelompok dia merasa lebih mudah. Kalau mau diskusi, kalau mau tanya dengan teman-teman, kan biasa begitu kalau belajar ya. Lebih mudah. Yang kedua adalah kebutuhan biologis, yaitu bisa juga dalam kebutuhan biologis ini termasuk waktu. Ada waktu-waktu belajar orang-orang. Kadang ada yang suka belajar subuh. Siapa yang suka belajar subuh? Atau tidak ada yang suka belajar subuh ini? Biasanya belajar malam semua. Subuh juga ada. Subuh juga ada. Oh, kita suka belajar subuh. Itu ada penentuan waktu. Ada orang-orang yang suka memang belajar subuh. Kenapa? Dia merasa kalau belajar subuh pada saat belajar subuh lebih tenang karena suasana lebih sunyi kan. Tiada yang ganggu, tiada suara-suara yang lain-lain. Yang terakhir adalah alamiah atau pembawaan lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk di macam-macam gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3, ada visual, ada auditori, dan kinestetik. Mengenai pengertian gaya belajar ini nanti akan kita bahas di pertemuan kedua yang akan dibahas dari teman kakak. Nanti ada pertemuan kedua kita akan bahas mengenai macam-macam gaya belajar. Ini dia manfaat mengetahui gaya belajar. Nah, bagi siswa sendiri, bagi adik-adik semua, dengan mengetahui gaya belajar, mereka dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran yang berlangsung gaya belajarnya. Selain itu, ada 4 manfaat gaya belajar, yaitu lebih mudah dan memahami materi. Seperti saya bilang tadi, kalau orang tahu gaya belajarnya apa, dia akan lebih mudah menyerap informasi. Karena tahu, saya sudah senang, kayaknya saya gaya belajarku kinestetik deh, jadi saya harusnya begini belajarnya. Nah, itu semua nanti yang kita akan tahu kalau kita tahu gaya belajar. Yang kedua, belajar lebih efektif. Nah, kalau kita tahu gaya belajar yang kita lakukan lebih efektif. Materi yang diterima lebih mudah, lebih kita dapat tahu, oh iya saya begini, materi yang disampaikan ibu tuh begini, karena kita tahu gaya belajar yang kita dapatkan. Belajar lebih menyenangkan. Ini yang lebih sering. Kalau dari semua itu ini yang biasanya paling penting. Belajar lebih menyenangkan. Karena biasanya kalau belajar jenuh kan? Iya. Saya juga sering begitu. Saya juga jenuh kalau belajar. Makanya saya harus tahu gaya belajar. Makanya kita harus tahu nih gaya belajar apa yang kita punya. Supaya pada saat proses pembelajaran kita dapat melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Yang terakhir adalah hasil belajar lebih maksimal. Kalau kita dengan tahu gaya belajar, karena kita sudah belajar lebih efektif, memahami materi lebih mudah, maka nanti akan pembelajaran yang kita dapatkan itu lebih maksimal. Jadi nilainya insya Allah akan lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira dari apa yang saya sampaikan, ada yang tidak mau ditanyakan tentang gaya belajar? Atau ada yang penjelasan yang kurang dimengerti mungkin? Dari gaya belajar, ada yang dibingungkan? Tidak ada, Kak. Tidak ada? Tidak ada, semua dipahami? Oke, sekian penjelasan mengenai gaya belajar kita pada sore hari ini, pada bimbingan kali ini. Jadi setelah melakukan bimbingan tadi, setelah mendapat materi yang saya sampaikan yang dari PPT tadi, apa kira-kira yang teman-teman semua dapatkan atau adik-adik semua dapatkan? Kira-kira apa sih? Apa yang dirasakan pas tahu pengertian gaya belajar dan manfaat gaya belajar itu apa yang dirasakan kira-kira? Ada perubahan tidak? Ada pengetahuan tambahan tidak? Ada. Jadi tahu apa yang manfaat gaya belajar. Ya, Kak. Jadi tahu apa semua gaya belajar ya. Oke. Dengan berakhirnya tadi PPT kita dan semua teman-teman juga sudah mengetahui, mungkin pertemuan pada bimbingan kita akan cukup sampai di sini. Tapi nanti kita akan melakukan bimbingan selanjutnya di pertemuan kedua di minggu depan. Ya, itu akan disampaikan oleh teman kakak nanti. Nanti ada pemateri baru yang akan saya menyampaikan lagi. Nah, karena dengan berakhirnya kegiatan ini, siapa kira-kira mau memimpin doa lagi untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada hari ini semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Siapa yang mau memimpin doa lagi? Saya. Oke, silahkan Arga. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dengan berakhirnya tadi doa yang dipimpin oleh Arga, maka berakhir pula bimbingan kelompok pada
sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk adik-adik semua telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.